Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alton John Kevin dengan NPM 231506118 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan mensimulasikan proses pengiriman data dari satu PC ke PC lain melalui switch dan router yang berbeda. Kemudian saya akan mencoba untuk mensimulasikan proses penampilan data dari satu buah server yang berbeda dengan eh, juga switch antar switch dan juga router melalui PC. Jadi saya akan mengambil data dari satu server dengan switch dan router yang berbeda dan ditampilkan dalam satu PC yang memiliki switch dan juga router yang berbeda. Baik, untuk proses simulasi kali ini saya akan membutuhkan 10 buah PC, 2 buah server, 2 buah router dan juga 2 buah switch. Dengan masing-masing router dan switch memiliki 5 buah PC dan satu buah server. Baik, di sini saya telah mengambil 5 buah PC di sebelah kiri. Dan saya akan mengambil satu buah switch. Di sini serinya PT Switch. Saya ambil dua. Dan kemudian saya kembali menaruh PC-nya sebanyak 5 di sebelah kanan. Setelah itu saya memerlukan dua buah router. Nah, untuk jenis router di sini saya mengambil yang seri PT. Dan saya akan mengambil dua buah server. Baik, untuk masing-masing server dan juga PC, pertama kali saya akan konekkan melalui menggunakan kabel straight ke switch sehingga masing-masing PC dan server akan dikonekkan ke switch terlebih dahulu dan setelah itu dari switch ke router saya konekkan juga menggunakan kabel straight dan antar router saya konekkan menggunakan kabel cross. Jadi untuk masing-masing PC di sini saya akan menggunakan kabel straight dan setelah itu eh, begitu juga dengan switch ke router dan router menggunakan kabel cross antar router. Namun untuk switch sendiri itu untuk penerimaan dari kabel straight-nya dia eh, memiliki port yang kurang sehingga saya akan menambahkan eh, port yang sesuai dengan total dari server dan PC yang dimiliki oleh masing-masing switch. Jadi untuk seri dari portnya saya mengambil seri PT Switch NM1 CFE. Oh maaf, sebelum itu saya mematikan terlebih dahulu switchnya. Saya mengambil sebanyak tiga lagi karena untuk total yang dibutuhkan port ada sebanyak 7, 5 5 dari PC, satu server dan satu untuk router. Setelah itu saya aktifkan kembali. Begitu, begitu juga dengan switch yang kedua. Saya mengambil sebelum itu saya matikan switchnya dan saya mengambil 3 buah seri satu CFE dan saya hidupkan kembali. Setelah itu saya tinggal menghubungkan masing-masing PC ke switch menggunakan kabel straight melalui port satu CFE yang sebelumnya telah saya tambahkan. Dan kemudian yang terakhir dari switch ke router. Begitu juga dengan yang ada di sebelah kanan. Dihubungkan ke switchnya masing-masing PC dengan total sebanyak 7 port yang dibutuhkan oleh switch karena device yang akan dihubungkan adalah sebanyak 7 device juga. Oke.
Dan terakhir itu saya akan menghubungkan antar router dari router PT2 ke PT1. Saya menggunakan kabel cross. Baik, untuk saat ini saya akan melakukan konfigurasi pada CLI dari router, masing-masing router, yang kemudian setelah selesai dari proses konfigurasi tersebut, saya akan mencoba terlebih dahulu untuk mengirimkan data antar PC dalam satu switch. Baik, untuk konfigurasinya, pertama sekali kita harus berada dalam privilege mode. Jadi saya akan mematikan enable, kemudian konfigurasi terminal, dan setelah itu kita dapat melihat untuk router ini dihubungkan ke switch melalui eh, fast Ethernet berapa. Di sini dihubungkan oleh fast Ethernet 00, sehingga saya tinggal mengetikkan interface FA 0/0. Setelah itu kita matikan network eh, 192 168 1.0 255 255 255 titik 0. Jadi untuk network ini maksudnya adalah range IP yang akan dilewati oleh router dan juga masing-masing perangkat yang terhubung ke dalam router tersebut. Maaf, net interface. Oh maaf, sebelumnya saya perlu mematikan IP DHCP full network one. Jadi untuk network one ini merupakan nama dari eh, jenis konfigurasi itu sendiri. Setelah itu baru saya bisa mengetikkan network 192.168.1.0.255.255.255.0 yang merupakan range yang akan dimiliki oleh router ini. Kemudian setelah saya mengetikkan network, saya tinggal mengetikkan default router yang akan dimiliki oleh router ini, yaitu 192.168.1.1. Ini merupakan default router untuk kabel dari kabel dari FA 0/0 tersebut. Kemudian di sini saya mematikan DNS server 8.8.8.8.8. Setelah itu saya mematikan exit, Ctrl C, dan right. Baik, ini merupakan output atau respon dari routernya bahwa ini telah selesai dikonfigurasi. Setelah itu kita tinggal perlu eh, mengkonfigurasikannya secara manual ke interface fast Ethernet dan saya mengetikkan IP address yang telah saya ketikkan di CLI sebelumnya, yaitu default routernya 192.168.1.1, dan kemudian saya klik on. Dapat dari sini bahwa routernya telah connect switch dan saya tinggal mengkonfigurasikan masing-masing IP address yang dimiliki oleh PC dan juga server yang ada di sebelah kiri agar dapat terhubung ke koneksi router itu sendiri. Saya buka PC 4 yang ada di sebelah kiri sebagai PC pertama dan ke desktop, IP configuration, dan klik DHCP. Baik, eh, sebentar, diperlukan kurang lebih waktu untuk mengkonfigurasikan. Baik, setelah berhasil, kita tinggal klik ulang IP configuration dan DHCP. Request successful. Begitu juga dengan PC kedua, PC ketiga, PC keempat, PC kelima,
PC ke-6. Maaf, server yang ada di sebelah kiri. Desktop, IP configuration, dan DHCP. Oke. Di sini saya akan menguji eh, pengiriman data dari satu PC ke PC yang lain dalam switch yang sama. Dapat dilihat untuk statusnya successful dan saya akan mencoba untuk mengirimkan data dari PC ke server. Baik, untuk status dari switch yang ada di sebelah kiri, pengiriman antar data dari PC ke PC maupun PC ke server telah berhasil dengan status successful. Saya mencoba 3 kali. Dan kemudian saya akan melakukan percobaan di PC yang ada di sebelah kanan. Untuk yang pertama kali kita lihat dulu koneksinya ada di fast Ethernet 0/0. CLI, router, privilege mode, konfigurasi terminal, dan eh, untuk fast Ethernetnya adalah interface FA0/0. Oke, kemudian IP DHCP full network 2 untuk nama network atau jaringan yang sebelumnya telah di sebelah kiri adalah network 1, yang di sebelah kanan network 2. Setelah itu saya matikan network 192.168.2.0, 255.255.255.0. Jadi untuk perbedaan yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan tadi itu terletak pada 1 dan 2-nya. Di mana untuk eh, maknanya itu sendiri adalah sub internet yang dijalankan dari masing-masing switch. Jadi memiliki perbedaan untuk pengelolaan pengiriman data dari masing-masing switch. Untuk yang di sebelah kiri itu 1.0, yang di sebelah kanan itu 2.0. Baik, saya tinggal enter. Kemudian untuk default router saya ketik 192.168.2.1 dan DNS 8.8.8, maaf, DNS server 8.8.8.8. Setelah itu saya ketik exit, Ctrl C, dan write. Baik, responnya adalah building configuration dan statusnya oke. Maka untuk konfigurasinya telah berhasil dan sekarang saya tinggal secara manual mengkonfigurasikan ulang di dalam sebagai default router untuk router 1 ke switch 1 yang ada di sebelah kanan. 192.168.2.1 dan klik on. Oke. Untuk secara dinamis untuk mengaturnya dari masing-masing server dan juga PC yang ada di sebelah kanan IP-nya, kita terlebih dahulu menunggu status dari pengiriman router ke switch yang kuning ini agar menjadi hijau, dan setelah itu baru bisa dapat diakses. Oke, statusnya sudah hijau, maka untuk masing-masing IP address dari server dan PC yang di sebelah kanan bisa untuk dikonfigurasikan. Server, PC 1 yang ada di sebelah kanan, PC 2 yang ada di sebelah kanan, 3, 4, 5. Baik, saya akan menguji untuk pengiriman data antar PC dan juga server dalam satu switch yang sama yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu. Baik, dapat dilihat untuk pengiriman data dari PC ke server dalam satu switch yang sama itu berhasil. Begitu juga dengan PC ke PC. Untuk statusnya berhasil, baik untuk tahapan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pengiriman data
dari PC ke PC dan juga PC ke server antar router. Namun terlebih dahulu, saya akan melakukan konfigurasi dari router ini. Jadi untuk router pertama, router kedua, baik, saya akan mematikan eh, untuk konfigurasi dari IP address kabel fast internet fast Ethernet 1/0 ini antar router ini itu 192.168.10.1. Saya tinggal back on. Begitu juga dengan router kedua 192.168.10.2 dan saya klik on. Baik, untuk konfigurasi antar router telah selesai. Namun untuk proses pengiriman data itu masih belum bisa karena untuk request IP address-nya itu belum saya tambahkan. Jadi di sini saya akan menambahkan IP yang ada di sebelah kiri, di begitu juga yang ada di sebelah kanan melalui masing-masing router 192, 168, 1.1. Begitu juga dengan 192, 168, 10.1. Dan untuk yang di sebelah kanan juga 192, 168, 2.1, 192, 168, 10.2. Maaf, 192, 168, 2.1, 192, 168, 10.2. Baik, eh, seharusnya untuk proses pengiriman data dari PC satu yang ada di sebelah kiri ke PC satu yang ada di sebelah kanan itu akan berhasil karena saya telah melakukan konfigurasi request IP address antar router. Baik, saya akan melakukan pengujiannya. Saya mengirimkan data dari PC satu yang ada di sebelah kiri ke PC satu yang ada di sebelah kanan. Oke, maaf. Eh, Mungkin memerlukan beberapa saat waktu yang dibutuhkan untuk proses konfigurasi antar router. Jadi, saya akan melakukan percobaan sekali lagi. Baik, untuk statusnya itu sukses. Dan saya akan melakukan percobaan bagaimana bila untuk melakukan HTTP request dari PC satu yang ada di sebelah kanan yang dikirimkan ke switch dan antar router melalui ke eh, end device yaitu server yang ada di sebelah kiri. Untuk IP address yang ada di server sebelah kiri adalah 192.168.1.7. Semisal saya akan membuka PC 5 dan saya membuka web browser, saya mengetikkan IP address yang ada di server yang ada di sebelah kiri 192.168.1.7. Baik, di sini dapat dilihat terdapat respon dari server yang ada di sebelah kiri. Untuk memastikan atau verifikasi apakah data yang dikirimkan atau respon data memang seperti ini, saya akan membuka service dari server yang ada di sebelah kiri dan kemudian saya buka HTTP dan saya klik index.html. Semisal saya akan memodifikasi bentuk respon yang diberikan itu it works in server one. Setelah itu saya klik save, yes. Begitu juga dengan server yang ada di sebelah kanan. Service, edit, it works in server 2. Yes. Baik, sekarang saya akan melakukan pengujiannya. Saya membuka PC yang ada di sebelah kanan dan melakukan pengujian terhadap server yang ada di sebelah kiri melalui browser HTTP browser. Dan saya ketikkan URL atau IP address.
Baik, untuk pengujian dari server yang ada di sebelah kiri itu berhasil responnya yaitu it works in server 1, dengan server 1. Begitu juga dengan server yang ada di sebelah kanan dengan IP address 192.192.2.2. Saya uji di PC yang ada di sebelah kiri. Saya buka web browser. Baik, ini akan memakan waktu. Saya ketikkan 192.168.2.2. Baik, untuk masing-masing respon dari masing-masing server antar router itu berhasil. Begitu juga dengan pengujian yang saya coba dari masing-masing PC antar router, bukan dalam satu switch yang sama, namun dalam router yang berbeda. Begitu juga dengan switch yang berbeda. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dan simulasi yang dapat saya jabarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.